Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak. Kali ini kisah tentang si Dede, perempuan 28 tahun, bungsu dari 2 bersaudara. Ayahnya meninggal ketika Dede 2 tahun. Kemudian diasuh oleh ibunya yang hanya seorang petani. Dipaksa menerima calon suami laki-laki pilihan ibunya. Kita ke ibu si Dede dulu ya. Dia dipanggil Yu Inem. Perempuan itu sekarang 60 tahun. Sejak gadis dikenal warga sebagai perempuan yang rajin bekerja ke ladang dan sawahnya. Dia nggak sekolah, bahkan tamat SD pun enggak. Dia anak bungsu dari 12 bersaudara, dari keluarga petani juga. Yu Inem 2 kali menikah, bercerai dengan suami pertama tanpa anak. Suaminya menikah lagi, demikian juga Yu Inem. Menikah yang kedua dengan Duda, pilihan orang tuanya, seorang petani yang juga rajin bekerja. Mereka memiliki 2 anak, keduanya perempuan. Suaminya meninggal dunia dalam usia muda karena sakit asma. Setelah suaminya meninggal, Yu Inem menafkahi sendiri 2 anaknya. Dia memutuskan tidak akan menikah lagi, hanya akan fokus membesarkan dan menyekolahkan 2 anak perempuannya. Yu Inem bekerja keras mengurus sawah dan ladangnya. Dia kerjakan sendiri semuanya. Dia nggak mengizinkan kedua anak perempuannya untuk membantu. Dia nggak ingin anak perempuannya nggak sekolah seperti dirinya dulu. Selama jadi perempuan bodoh, nggak sekolah, kita selalu disepelekan orang, katanya kepada kedua anaknya. Seperti dirinya di keluarga, Yu Inem merasa selalu disingkirkan. Kalau ada apa-apa, selalu nggak diajak bicara. Kalau ada masalah, selalu dia yang disalahkan. Yu Inem berhasil menyekolahkan 2 anaknya hingga SMA. Baginya itu sudah lebih dari cukup. Anak pertamanya sudah bekerja sebagai tenaga honorer di kantor kecamatan. Sudah menikah dan mempunyai 1 anak. Mereka tinggal bersama di rumah Yu Inem. Suaminya merantau di Jambi, membuka ladang di sana. Dan sebulan sekali menantunya itu pulang menemui istri dan anaknya, serta menyerahkan uang belanja. Tampaknya rumah tangga mereka baik-baik saja. Sementara anak bungsunya, nah ini si Dede, juga sudah menamatkan SMA. Tapi Mak, si Dede ini ingin kuliah dia. Dengan sekuat tenaga, dia melanjutkan sekolahnya, kuliah di jurusan ekonomi, karena ingin sekali menjadi wirausaha. Dia membiayai sendiri kuliahnya, dengan gajinya yang gak seberapa sebagai tenaga honorer bagian administrasi di sebuah kantor swasta. Hingga umurnya 25 tahun, Dede belum menikah. Beberapa kali ada pemuda desa ingin melamarnya, tapi dia menolak. Dede masih ingin menyelesaikan kuliahnya. Ternyata hal ini membuat Yu Inem gelisah. Berkali-kali dia mendorong anak bungsunya itu segera menikah. Menurutnya, udah tamat SMA, udah lebih dari cukup. Dibanding anak-anak perempuan di desa itu yang kebanyakan hanya tamat SD saja. Maunya Yu Inem, si Dede nggak usah mimpi terlalu tinggi. Yu Inem bahkan sudah mengatur segalanya. Begini katanya, sawah dan ladang yang ada itu milik kalian berdua. Mama bagi 2, rata, adil. Itu udah cukup
untuk bekal hidup kalian berumah tangga. Kalau ada apa-apa dengan suami kalian nanti, kalian bisa hidup mandiri, aman itu. Buktinya, sawah dan ladang itu kok yang menghidupi kita dan menamatkan sekolah kalian. Sudah tamat SMA, ada sawah dan ladang, itu udah cukup untuk segera berumah tangga. Anak sulungnya menurut. Tamat SMA, seperti kehendak ibunya, dia menikah. Tapi, untuk urusan sekolah dan menikah, Dedek nggak bisa menuruti kemauan ibunya. Bukan karena nggak patuh, apalagi nggak sayang. Dedek justru sangat sayang pada ibunya, hingga ingin memberinya yang terbaik pada perempuan itu, terbaik menurut jalan pikiran si Dedek. Zaman udah berubah, Mak. Tamat SMA aja nggak cukup sekarang. Lagi pula, saya ingin bikin usaha punya saya sendiri. Ya, terima kasih kalau Mama udah bagi sawah dan ladang. Saya mau bikin penelitian dulu Kira-kira sawah dan ladang itu prospeknya untuk usaha apa ya? Dede menjawab lembut sambil memegang tangan ibunya. Ibunya tersentak. Dia merasa anak bungsunya malah mengajarinya. Pengalaman hidup ibunya sebagai bungsu dari 12 bersaudara, nggak sekolah, dan selalu dipinggirkan dalam keluarga, membuatnya mudah tersinggung kalau kedua anaknya membantah apa yang dikatakannya. Membantah artinya merespon dengan kalimat atau bahasa tubuh yang tidak disukainya. Halah, Dek, kamu ini ya malah udah kepinteran. Kamu kuliah iya, tapi pengalaman hidupmu belum cukup. Jangan sok macem-macem, pakai penelitian lah, prospek lah, aduh. Udahlah, nurut sama Mama. Mama sekolahkan kamu tinggi-tinggi, Mama biarkan kamu kuliah, bukan untuk ngajari Mama. Apalagi bantah sama Mama. Mama udah kenyang dengan pengalaman hidup, Dek. Jangan ngajak bersaing pula sama Mama. Yu Inem berkata dengan nada tinggi. Dedek tahu apa artinya, jangan dibantah. Ya, ibunya memang gak pernah bisa dibantah. Sekali dibantah, ibunya akan diam atau menangis dan menyimpulkan, anak zaman sekarang gak berakhlak, gak bisa diatur. Sayang kali ya, Mak ya. Cara berpikir 20 atau 30 tahun yang lalu gak bisa kita pakai untuk cara berpikir yang sama hari ini. Perempuan cukup sekolah tamat SMA, itu cara berpikir 20 atau 30 tahun yang lalu kan, Mak. Kalau hari ini mestinya perempuan harus sekolah tinggi, setinggi-tingginya. Dan setelah itu bersaing di luar sana sama siapa aja, laki-laki atau perempuan, di luar rumah. Bukan bersaing dalam rumah, apalagi bersaing dengan ibu sendiri. Dede akhirnya tak berdaya di hadapan ibunya yang selalu benar, selalu harus dipatuhi. Suatu hari, Dedek dilamar oleh laki-laki pilihan ibunya. Laki-laki itu physically cukup tampan, 35 tahun, cukup ideal untuk Dedek. Anggota organisasi kepemudaan yang cukup terkenal di Sumatera Utara ini. Entah apa pekerjaannya, tapi Yu Inem gak peduli. Toh dia sudah menyiapkan sawah dan ladang untuk masa depan Dedek. Kalau penghasilan suaminya gak jelas nanti. Dedek terpaksa menerima lamaran itu dengan perjanjian, dengan kesepakatan bahwa pernikahan baru akan dilaksanakan setelah Dedek wisuda tahun depan. Ibunya lega.
Dedek terus bekerja sambil menyelesaikan kuliahnya sedikit lagi. Laki-laki yang sudah menjadi calon suaminya itu sesekali menginap di rumah mereka, mengantar dan menjemput Dedek pergi dan pulang kuliah di kota. Dedek berusaha menikmati waktu bersamanya, berusaha mencintai calon suaminya. Suatu hari, seperti biasa, Dedek menunggu jemputan dari laki-laki calon suaminya itu. Biasanya jam 2 siang, calon suaminya akan sampai di halaman kampus, naik motor milik Dedek. Tapi hari itu, hingga jam 5 sore, Dedek belum juga dijemput. Dedek terus menunggu hingga maghrib, tapi jemputan enggak juga datang. Akhirnya Dedek pulang naik angkot. Ibunya heran, kenapa Dedek enggak bersama calon suaminya? Dedek juga heran, kenapa hari itu enggak dijemput dan enggak ada kabar. Menjelang tidur, Dedek baru menyadari bahwa barang-barang berharga di laci lemari dalam kamarnya hilang. Ada uang dan emas serta cincin tunangannya yang disimpan di sana hilang. Dedek kaget setengah mati. Tiba-tiba kakak si Dedek juga histeris. Di laci lemari dalam kamarnya dibuka paksa. Ia juga kehilangan barang-barang berharga, emas dan uang yang disimpannya. Malam itu semua dibuat panik, begitu juga ibu mereka. Akhirnya mereka tahu siapa pelakunya. Ya, calon suami Dedek, laki-laki pilihan ibunya. Itu kenapa dia tak menjemput Dedek ke kampusnya hari itu. Dia sudah pergi membawa motor milik Dedek dan barang-barang berharga yang ada di rumahnya. Pada saat rumah kosong, Dedek kuliah, kakaknya kerja, dan ibunya berada di ladang. Mereka saling pandang tanpa suara. Dedek tahu, ibunya gak boleh disalahkan. Tapi Dedek sangat sedih malam itu. Dia bahkan hampir menangis. Kakaknya udah nangis duluan. Motorku, aduh, motor kredit. 1 tahun lagi lunas dibawa kabur. Sambung Dedek sambil tertawa pahit. Ya sudah, mau bilang apa? Nggak rezeki kita. Ibunya menjawab pelan. Duit bisa dicari lagi, emas bisa dibeli lagi. Udahlah, ikhlaskan, biar nggak sakit hati. Sambung ibunya lagi. Dedek menarik nafas. Iyalah mak, jawab Dedek, ikhlaskan. Calon suami juga bisa dicari lagi. Kali ini aku cari sendiri. Dedek menutup pintu kamarnya. Si ibu terdiam. Ia menyeka air mata tanpa diketahui kedua anaknya. Hatinya ikut terluka. Gimana pendapat Anda, Mak? Komentar ya. Oke Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.